kalau memelihara burung tombak cucuan ini kita harus belajar. Nah, jangan sampai salah nih. Kita harus belajar dengan nama tombak cucuan. Bagaimana kita bisa menyelaraskan yang namanya perkutut ini. Dalam arti gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Baik kawan-kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wandi Cupreng yang selalu mengajak sinau bareng. Dan untuk kali ini Wandi Cupreng mau menjawab pertanyaan. Ini ada pertanyaan tentang perkutut paruh panjang. Perkutut yang paruhnya panjang. Itu apakah burung perkutut tombak cucuan itu apakah bisa berubah atau tidak gitu. Jadi waktu itu kawan kita ini yang bertanya itu perkututnya itu dulunya tidak panjang dan sudah dipelihara 1 tahun lebih baru panjang dan sempat pendek lagi dan sekarang sudah panjang lagi. Nah, jadi kalau untuk perkutut yang berparuh panjang atau yang dinamakan itu perkutut katurangan tombak cucuan, nah itu kita lihat dari segi apanya dulu. Nah, jadi di sini Wandi Cupreng juga tidak sepenuhnya di katurangan ya. Jadi semuanya itu sebetulnya kalau katurangan itu kan sebutan dari apa? Filosofi ya, untuk filosofi dan bentuk karakter dari si burung perkutut itu. Jadi gini maksudnya kawan-kawan. Kalau burung perkutut yang paruhnya panjang itu udah dilihat dari segi apanya dulu. Kita bicara tentang segi ilmiah. Kalau di ilmiahnya, kalau burung yang paruhnya itu panjang, tidak seperti semestinya atau tidak seperti umumnya burung, itu kalau di ilmiahnya itu kan kekurangan kalsium. Nah, kekurangan kalsium atau kelainan atau gitulah, bisa dibilang kelainan gen. Jadi kok bisa panjang? Ya, yang awalnya tidak panjang jadi panjang. Kalau yang kalsiumnya ataukah itu juga memang karakternya burungnya itu memang normal, itu sampai kapanpun tidak panjang. Nah, tapi kalau memang karakternya memang dari sananya sudah kelainan gen dan kekurangan kalsium, itu bisa mengakibatkan paruhnya panjang. Di samping itu bulunya bisa gampang patah. Nah, itu pengaruh juga untuk kekurangan dari nutrisi yang apa ya, kalsium. Nah, gitu. Kalau untuk segi katurangannya, karena itu memang kelainan gen, terus disebut dari kalau di ilmu katurangannya itu ada yang bilangnya kan itu memang sudah katurangannya atau sifat, memang ada kok sifat apa ya, memang sudah karakternya memang aslinya begitu, memang dari sananya dari Allah Subhanahu Wa Taala memang ada kelainan seperti itu, makanya dibilangnya tombak cucuan. Tombak cucuan itu ya untuk filosofi. Jadi memang karakter burungnya itu, makanya kita ngambil dari arti nama tombak cucuan. Nah, dikasih nama tombak cucuan kenapa? Ya karena kelainan gen, karena paruhnya panjang seperti tombak atau mata tombak atau panjang, tombak cucuan. Nah, dari nama tombak cucuan ini kan ada artinya.
tombak cucuan itu kan kalau orang bilangnya itu adu-adu, atau yang dibilangnya itu mulutnya itu senengnya adu-adu. Tombak cucuan, apa-apa diaduin, apa-apa diaduin. Orang sono di ini, jadi kesannya ini artinya itu jelek, kurang bagus. Tapi sebetulnya ini burung ini buat dipelihara atau buat filosofinya itu sangat bagus. Karena apa? Nah, ini harus kita pahami ya untuk kawan-kawan ya. Karena kalau memelihara burung tombak cucuan ini, kita harus belajar. Nah, jangan sampai salah nih. Kita harus belajar dengan nama tombak cucuan. Bagaimana kita bisa menyelaraskan yang namanya perkutut ini. Dalam arti gini, kita harus bisa menjaga lisan kita. Jangan sampai kita seperti yang diartikan tombak cucuan itu. Maksud enggak ya, kan kawan? Jadi kita harus bisa menjaga lisan kita, jangan adu-adu, jangan berucap yang jelek-jelek, jangan berucap yang kurang baik. Itu syarat dari memelihara burung tombak cucuan. Nah, yang tidak baik menjadi baik. Dari arti yang tidak baik, bagaimana kita bisa merubah menjadi baik. Nah, itu untuk katurangan. Beda yang dibilangnya, memelihara burung perkutut yang begitu itu tidak baik. Itu yang bikin atau yang membuat tidak baik, itu hati kita sendiri. Contohnya, kalau memelihara burung perkutut yang dibilangnya tidak baik, itu karena energinya tidak selaras atau energinya bertolak belakang atau bertolak dengan energi yang ada di burung perkutut itu. Tombak cucuan itu kan katurangannya, tapi energinya kan belum tentu yang namanya tombak cucuan. Paham nggak dia kan kawan ya? Jadi energi yang ada di yoninya itu bisa beda, selaras sama yang merawat atau tidak. Itu yang dibilangnya tidak cocok. Ada yang cocok karena apa? Karena banyak yang cocok memelihara burung perkutut tombak cucuan. Nah, kurang lebihnya begitu kan kawan. Paham nggak ya? Mudah-mudahan paham ya. Jadi saya ulang kembali, yang namanya tombak cucuan itu nama dari burung perkutut yang kelainan gen atau bisa kekurangan kalsium, jadi tombak cucuan. Nah, kenapa kok bisa namanya tombak cucuan? Ya karena cucunya panjang, karena kelainan gen. Nah, terus untuk filosofinya itu tombak cucuan itu untuk membalikkan untuk kalau memelihara itu kita harus bisa tahu tata caranya biar selaras dengan energinya, karena energinya itu bagus. Tombak cucuan itu energinya bagus. Jangan sampai kita memelihara ketakutan duluan dengan nama itu. Karena syaratnya itu kita harus mengembalikan ya, mengembalikan. Jadi kitanya itu memang harus jangan sampai seperti itu, seperti nama itu. Jadi kita merubah menjadi baik. Karena energinya yang di perkutut itu baik, bukan nama katurangganya. Kalau namanya memang kurang baik, karena tombak cucuan itu memang sebutan jelek, adu-adu, kurang bagus. Nah, kalau kita melihara biar baik, nah kita harus bisa merawatnya dengan tulus ikhlas, dengan niat kita yang baik, mulut kita atau perkataan kita yang baik-baik, insya Allah pasti dapat yang baik.
Karena energi dari burung perkutut itu baik, kita harus baik juga. Nah, kan begitu untuk kawan-kawan ya. Mudah-mudahan dipahami ya. Baik kawan-kawan, mudah-mudahan dipahami. Jadi untuk perkutut yang kaduraga itu tergantung dari kawan-kawan mau menyikapinya. Sebetulnya burung itu bagus. Kalau senang ya, kalau kok bisa begitu, apakah bisa berubah atau tidak. Nah, itu kalau sudah pernah panjang, itu nanti pasti panjang lagi. Nah, tidak bisa berubah. Kalau seandainya mau hilang lagi, nanti kapan-kapan kalau udah beda ini, kalau sudah memang mau mengeluarkan lagi, pasti panjang lagi. Kecuali yang burungnya bukan kutumbak cucuan, beda lagi. Baik kawan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah ya saya mohon maaf. Kalau yang kurang ya mohon ditambahi. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Baik kawan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.